Apresiasi seni sastra. Hakikat apresiasi sastra. Kata apresiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu appreciation, yang berarti penghargaan, penilaian, atau pengertian. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan apresiasi sebagai kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Jadi secara leksikal, apresiasi sastra berarti penghargaan atau penyadaran akan nilai dari seni sastra. Sumarjo dan Jaini mengatakan bahwa dalam hubungan dengan sastra dan peristiwa sastra, apresiasi berarti memahami, menikmati, dan menghargai atau menilai. Agar bisa memahami, menikmati, dan menghargai karya sastra, pembaca harus mengenal dan akrab dengan karya sastra. Sehubungan dengan itu, Effendi mendefinisikan apresiasi sastra sebagai kegiatan menggauli karya sastra dengan sungguh-sungguh, sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, kepikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Apresiasi sebagai menggauli karya sastra memaksudkan bahwa apresiasi sastra menuntut kebiasaan bersentuhan dengan sastra. Menyentuh sastra berarti membaca atau menyimak karya sastra. Dengan membaca atau menyimak, kita bisa memahami apa yang terkandung dalam karya sastra. Dengan memahami bentuk dan isi karya sastra, kita bisa menikmati dan menilai sebuah karya sastra. Minat dan kebiasaan membaca sastra dan menyimak pembaca atau formansi sastra merupakan syarat fundamental dalam apresiasi sastra. Apresiasi sastra disebut kegiatan memahami, karena dalam apresiasi pembaca mengarahkan kemampuan intelektual dalam mendapatkan makna. Menurut Pradopo, memahami karya sastra dilakukan dengan menginterpretasi, menganalisis, dan mengevaluasi karya sastra. Apresiasi sastra disebut kegiatan menikmati, karena dalam apresiasi, pembaca melibatkan emosi dalam merespons unsur-unsur estetik karya sastra. Apresiasi disebut kegiatan menilai, karena melibatkan penilaian pembaca terhadap karya sastra. Berhadapan dengan karya sastra, pembaca sudah memiliki sikap, pandangan, pengetahuan, bahkan kerangka teori tertentu. Berdasarkan paparan di atas, dapat dirumuskan sebuah definisi operasional bahwa apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli, memahami, menikmati, dan menilai karya sastra sedemikian rupa sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap karya sastra. Bentuk-bentuk apresiasi sastra. Pemahaman dan penghargaan terhadap karya timbul dari aktivitas mengkaji karya sastra. Aminuddin mengetengahkan dua bentuk kegiatan mengkaji karya sastra, yakni kegiatan langsung dan tidak langsung. Apresiasi sastra secara langsung mewujud dalam kegiatan membaca atau menikmati cipta karya sastra berupa teks maupun performasi. Sederhananya, apresiasi langsung ini berbentuk tindakan membaca atau menyimak, memahami, menikmati, dan mengevaluasi puisi, cerpen, novel, drama dalam bentuk teks maupun penampilan. Apresiasi sastra tidak langsung dapat berbentuk mempelajari teori sastra, membaca artikel yang berhubungan dengan kesastraan, maupun membaca buku atau esai yang membahas atau penilaian terhadap sastra.
Kegiatan tersebut sangat berguna untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kemampuan untuk mempresiasi sebuah karya sastra. Tingkatan apresiasi sastra. Apresiasi sastra adalah proses mengkerabi karya untuk memperoleh kesenangan dan manfaat dari sebuah karya sastra. Tingkat simpati adalah tingkat apresiasi di mana seseorang merasa tertarik terhadap karya sastra dan berkeinginan untuk membaca atau menyimak karya sastra tersebut. Tingkat empati adalah tingkat apresiasi di mana pembaca mulai bisa ikut merasakan dan terlibat dalam isi dalam karya. Pada tingkatan empati, pembaca akan ikut senang, sedih, terharu, bahagia, dan sebagainya ketika membaca karya sastra. Empati merupakan tingkatan apresiasi yang didominasi oleh perdulatan emosi. Pembaca seolah berada dalam pengalaman yang diceritakan pengarang. Ia dapat merasakan kesenangan, kegembiraan, dan sebagainya seperti dilukiskan pengarang. Tingkat refleksi adalah tingkatan apresiasi di mana pembaca tidak hanya tertarik dalam kurung simpatik atau turut merasakan isi karya sastra atau empatik saja, tetapi juga dapat berefleksi diri terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Tingkat refleksi adalah tingkatan di mana pembaca mulai menyadari bahwa sastra bukan sekedar permainan bahasa atau bunyi bahasa. Sastra ternyata menyediakan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya. Pendekatan apresiasi sastra. Pendekatan apresiasi sastra memaksudkan prinsip-prinsip dasar atau kerangka atau landasan teori yang digunakan dalam proses mengapresiasi karya sastra. Pendekatan parafrasis adalah pendekatan apresiasi dengan cara mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan kata-kata atau kalimat yang berbeda dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan pengarangnya. Pendekatan ini berlandas pada pandangan, yakni gagasan yang sama dapat disampaikan lewat bentuk yang berbeda. Simbol-simbol yang bersifat konotatif dalam suatu karya sastra dapat diganti dengan lambang atau bentuk lain yang tidak mengandung ketaksana makna. Kalimat-kalimat atau baris dalam suatu cipta sastra mengalami atau dikembalikan kepada bentuk aslinya. Pengubahan suatu cipta sastra yang semula simbolik dan eliptis menjadi satu bentuk kebahasan yang tidak konotatif akan mempermudah pembaca memahami kandungan makna dalam suatu bacaan. Pengungkapan kembali suatu gagasan yang sama dengan menggunakan media atau bentuk yang tidak sama oleh seseorang pembaca akan mempertajam pemahaman gagasan yang diperoleh pembaca itu sendiri. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajuk emosi atau perasaan pembaca. Pendekatan analitis adalah pendekatan apresiasi sastra dengan cara memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan atau mengimajikan ide-idenya. Sikap pengarang dalam menampilkan gagasan-gagasannya, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangka membangun totalitas bentuk maupun totalitas maknanya. Pendekatan analitis dalam apresiasi sastra didasari oleh pandangan bahwa karya sastra terbentuk atas elemen-elemen tertentu. Setiap elemen dalam karya sastra memiliki fungsi tertentu dan senantiasa memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun karakteristik masing-masing berbeda.
Karena setiap elemen memiliki karakteristik, maka antara elemen yang satu dengan elemen yang lain dapat dibahas secara terpisah. Meskipun dapat dibahas secara terpisah, akhirnya setiap elemen itu harus disikapi sebagai suatu kesatuan. Penerapan pendekatan analitis ini dapat diawali dengan membaca teks secara keseluruhan. Manfaat apresiasi sastra adalah karya imajinatif yang dapat memberi hiburan, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan. Karya sastra bisa dibaca sebagai penghantar tidur atau pengisi waktu luang. Sastra juga menyediakan kata-kata yang indah, nasihat, atau ungkapan bijaksana. Penghargaan berkaitan dengan sikap pandang positif terhadap sastra, bahwa sastra memiliki nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi penjernih batin, peningkatan harkat kehidupan individual sosial, kepekaan pikir kaitan dengan kemampuan memahami dan mengungkapkan sintesis tentang makna atau nilai-nilai yang dikandung suatu karya sastra. Setelah mengadakan analisis yang teliti, saksama, dan menyeluruh,